Hai teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini mengenai operasi hitung gabungan ataupun operasi hitung campuran. Di sini terdapat dua soal yang akan masing-masing kita selesaikan satu persatu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kepada teman-teman sekalian, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian dapat mengikuti pertemuan kita yang selanjutnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita selesaikan satu persatu. Pada soal yang pertama ini adalah soal pecahan campuran. Di sini pertama sekali kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara pertama sekali kita kalikan penyebut dikali dengan bilangan bulat ini 3 ataupun 2 dikali 3 kemudian ditambah 1. Pertama dikalikan kemudian ditambah 1. Itu 2 dikali 3 itu hasilnya 6, 6 tambah 1 itu 7, jadi 7/2. Kemudian ditambah 3 dikali 3 hasilnya 9, 9 tambah 1 hasilnya 10, jadi 10/3. Kemudian dibagi 3 dikali 2 itu 6, 6 dikali 2 itu hasilnya adalah 8/3. Kemudian di sini pertama sekali kita lakukan itu proses pembagian. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu 7/2. Jadi 7/2 kemudian ditambah. Kemudian di sini kita menyelesaikan proses pembagiannya yaitu dengan cara melakukan pengalian silang, yaitu 10 dikali 3 itu hasilnya adalah 30, kemudian 30 kita tuliskan per 3 dikali 8 itu hasilnya 24. Kemudian setelah itu di sini kita melakukan pengalian silang ataupun melakukan proses penjumlahan pecahan ini, yaitu dengan cara di sini kita lakukan pengalian silang, yaitu 7 dikali dengan 24 itu hasilnya adalah 168. Kita tuliskan 168 kemudian ditambah karena di sini penjumlahan. Kemudian 2 dikali dengan 30 itu hasilnya adalah 60. Kemudian kita kalikan penyebut dikali dengan penyebut, yaitu 2 dikali 24 itu hasilnya adalah 48. Kemudian di sini kita jumlahkan 168 ditambah 60 itu hasilnya adalah 228/48. Kemudian kita lanjutkan di bawah ya teman-teman. 228/48 ini di sini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 12, yaitu 228 dibagi 12 itu hasilnya adalah 19. Kita tuliskan di bawah 19/48 dibagi 12 itu hasilnya adalah 3. Kita tuliskan 3. Kemudian 19 dibagi 3 ini bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 6 1/3. Jadi hasil dari sebuah operasi hitung pada soal yang pertama ini adalah 6 1/3. Selanjutnya di sini kita beranjak ke soal yang kedua, yaitu sini juga berupa soal pecahan campuran. Di sini kita mengubahnya ke pecahan biasa, yaitu 3 dikali 2 6, 6 ditambah dengan 4 itu hasilnya adalah 10, 10/3. Kemudian dikurang 2 dikali 1 itu hasilnya 2, 2 ditambah 3 itu 5, 5/2. Kemudian ditambah 2 dikali 3 itu 6, 6 ditambah 3 itu hasilnya adalah 9, jadi 9/2. Jadi setelah kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan, jadi di sini kita bisa saja menyelesaikannya pertama sekali baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Di sini kita coba pertama sekali itu pengurangannya teman-teman. Jadi di sini kita melakukan pengalian silang seperti soal yang pertama tadi, yaitu 10 dikali 2 itu hasilnya adalah 20, kemudian dikurang 3 dikali 5 kita lakukan pengalian silang, kemudian dikurang 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15 kemudian penyebut dikali dengan penyebut, itu 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6. Kemudian di sini kita buat saja tambah 9/2, 9/2. Kemudian sama dengan 20 dikurang 15 itu hasilnya adalah 5/6, kemudian ditambah 9/2. Kemudian di sini juga kita lakukan juga pengalian silang seperti proses yang pertama ini ya teman-teman, yaitu 5 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 10, 10 kemudian ditambah karena di sini proses penjumlahan 6 dikali dengan 9 itu hasilnya adalah 54.
kita tuliskan 54 per 6 dikali 2 itu hasilnya adalah 12. Kemudian di sini kita jumlahkan 10 ditambah dengan 54 itu hasilnya adalah 64 per 12. 64 per 12 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, yaitu 64 dibagi 4 itu 16 per 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Jadi 16 per 3 ini bisa kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 5 1 per 3. Jadi cara mencari pecahan campuran ini adalah 16 dibagi 3 itu tidak bisa, jadi yang mendekat itu adalah 5, karena 5 dikali 3 itu 15. Jadi selisih dari 15 ke 16 itu 1, maka kita tuliskan 1. Jadi 5 1 per 3. Jadi hasil dari penjumlahan dari soal yang kedua ini kita peroleh dengan hasil 5 1 per 3. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Kepada teman-teman sekalian, jika ada yang kurang paham ataupun yang kurang mengerti, teman-teman sekalian bisa bertanya di kolom komentar, ataupun teman-teman sekalian bisa menonton video ini sekali lagi mulai awal hingga akhir penyelesaian. Sekianlah hasil pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.